warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Misrawati Sumangbulu dengan NIM 732086206034. Video ini untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Media dan Teknologi Pembelajaran. Sebelum belajar, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Selamat menyimak. Kali ini kita akan membahas tema 2, selalu berhemat energi, pada subtema 1, sumber energi di pembelajaran 1. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini berfokus pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Yang pertama, mengidentifikasi gambar-gambar dari teks visual yang diamati dengan terperinci. Yang kedua, menuliskan gagasan pokok dari teks visual yang diamati dengan terperinci. Yang ketiga, menjelaskan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang keempat, menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi matahari dalam kehidupan. Yang kelima, mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan tepat. Yang terakhir, menyajikan hasil identifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dalam bentuk tulisan dengan sistematis. Selanjutnya, kita masuk pada bagian materi. Yang pertama, bahasa Indonesia. Amatilah gambar berikut. Tentang apakah gambar di samping? Kira-kira ada yang tahu gambar di samping menjelaskan apa? Iya, matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Apa saja ya manfaat matahari? Kira-kira ada yang bisa sebutkan manfaat dari matahari? Yang pertama, matahari sebagai sumber energi terbesar. Yang kedua, sinar matahari pagi mengandung vitamin D. Yang ketiga, energi matahari sebagai sumber listrik melalui pembangkit listrik tenaga surya atau biasa dikenal dengan PLTS. Dan yang keempat, panas yang dipancarkan matahari bisa mengeringkan pakaian yang sedang dijemur. Sumber daya alam. Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya, lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Sumber daya alam terbagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, kira-kira apa saja ya
contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui seperti tumbuhan, hewan, dan air. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui terus tersedia dan dapat dikelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, seperti minyak bumi dan gas alam, emas, dan besi. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi, emas, dan besi diperlukan waktu yang lama. Oleh sebab itu, kita harus menghemat penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Wah, kamu hebat! Semua materi telah kamu pelajari. Selanjutnya, yuk uji kemampuan kamu dengan menjawab soal-soal berikut. Semangat ya! Selamat ya, kamu telah berhasil menyelesaikan pembelajaran 1. Terus belajar dan tetap semangat. Sampai jumpa di lain waktu.